Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah, NIM 202105010243. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang wirausaha berbasis digital. Wirausaha adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan menggerakkan sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenai produk baru, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, untuk mengatur pengadaan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Esensi dari kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Wirausaha juga melakukan upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya yang menemukan peluang. Suryana juga mengatakan kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Adapun ide-ide dan pemikiran-pemikiran bisa dijadikan suatu kreatif dan inovatif. Kreatif bisa diartikan sebagai kemampuan mengembangkan ide-ide dan mengembangkan masalah dalam menemukan sebuah peluang. Inovatif dapat diartikan kemampuan menerapkan kreativitas dan memecahkan masalah dan menemukan sebuah peluang, sehingga kita harus berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Menumbuhkan jiwa dan sikap kewirausahaan harus punya 5 poin. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, memiliki inisiatif. Yang ketiga, memiliki motif berprestasi. Yang pertama, percaya diri harus penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, dan bertanggung jawab. Kedua, memiliki inisiatif harus penuh energi, cekatan dalam bertindak, aktif. Ketiga, memiliki motif berprestasi harus berorientasi pada hasil dan wawasan ke depan. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan harus berani tampil beda, dapat dipercaya dan tangguh dalam bertindak. 5. Berani mengambil risiko dan penuh perhitungan. Dalam berwirausaha yang sukses, kita harus mempunyai 3 poin. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, kemampuan. Dan yang ketiga, kemauan. Ketiga poin itu harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi wirausaha yang sukses. Ide bisa menjadi suatu peluang apabila bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus melalui proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda, mengamati peluang, menganalisis proses mendalam dan memperhitungkan risiko yang mungkin dihadapi. Sikap seseorang wirausaha, pertama, harus selalu berpikir positif dalam menghadapi segala hal. Kedua, respon positif terhadap segala informasi, kejadian, kritikan, tekanan, tantangan, cobaan, dan kesulitan. Ketiga, sikap yang berorientasi jauh ke depan. Keempat, sikap tidak gentar saat melihat pesaing. Kelima, sikap selalu ingin tahu. Keenam, sikap ingin memberi yang terbaik bagi orang lain, punya komitmen yang kuat. Kiat sukses berwirausaha. Yang pertama, kembangkan potensi yang ada atau galilah imajinasi kreatif. Yang kedua, pilih membaca gelagat ekonomi. Yang ketiga, banyak bergaul dengan kalangan pengusaha untuk mendapatkan ilmu berbasis dan kiat mengelola perusahaannya. Keempat, ada kemauan belajar dari kesuksesan orang lain, bukan malah iri dan menjauh, selalu berpacu untuk maju dan terus bersaing sehat. Kelima, jangan hanya mengandalkan gelar akademik. Keenam, tidak konsumtif, selalu hidup efisien. Ketujuh, senang mencoba hal baru. 8, selalu optimis dan tidak mudah putus asa. 9, selalu berpikiran positif dan berani melakukan tindakan. 10, perjuangan liku-liku dalam meniti karir, menjadikan mental sehat berwirausaha, selalu bangkit dari kegagalan. Keuntungan berwirausaha, yang pertama, peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang kedua, peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang ketiga,
peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha konkret. Kesimpulannya yaitu proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung risiko keuangan, kejiwaan sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya. Demikian, itulah tadi hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.